Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa eh, Teori Arsitektur 1. Kali Kirim ini kerjaan aku. ya, pertemuan hari ini saya akan membahas tentang materi yang terkait manifesto arsitek. Jadi saya boleh ya langsung share screen materinya sebentar. Sudah bisa terlihat materinya? Sudah, Bu. Oke. Aman, Bu. Oke. Untuk menjadi seorang arsitek dan kita akan membahas studi kasus Manifesto Le Corbusier. Berdasarkan sumber dari www.youtube /WS1FB PS FFF8 tentang how to design like an architect. Oke. Untuk menjadi seorang arsitek, kita nih sebagai mahasiswa bisa mendapatkan berbagai macam ilmu dari tempat yang bermacam-macam. Yang pertama adalah dari pendidikan formal, yaitu pendidikan yang memang kita lakukan selama ini di kampus tentang teori arsitektur. Kemudian yang kedua dari bacaan, fisik maupun digital. Yang ketiga, kalian juga bisa mendapatkan informasi dari teman, kerabat, maupun lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, kalian bisa mendapatkan ilmu dari tempat kalian bekerja dan tempat berpraktik arsitektur. Oke. Untuk menjadi seorang arsitek, mahasiswa itu dituntut untuk berpikir secara kreatif dengan ragam ide atau solusi desain. Menurut Edmund Bacon, seorang perencana kota, arsitek, pendidik, dan penulis tentang ide atau solusi datang dari apa yang sedang kita lakukan. Secara praktik, sketsa sebagai salah satu cara visualisasi ide, solusi, atau desain. Mengapa? Karena secara arsitektural, di dalam sketsa terdapat pemikiran kita yang ditulis dan digambar secara bebas dan dimengerti oleh diri sendiri yang kemudian dikembangkan menjadi suatu desain yang dimengerti oleh umum. Oleh karena itu, kalian nih mumpung ada di semester 2 harus rajin mengasah kemampuan kalian dalam men-sketch. Misalnya kalian ketika sedang naik kereta, kalian iseng nih, kalian bisa skate. Atau kalian misalnya sedang pergi dengan keluarga, sedang di perjalanan, kalian bisa sambil menyeket. Jadi kalian melatih otot-otot tangan, guratan garisnya. Jadi kalian lebih terbiasa. Karena kita ketika berprofesi sebagai arsitek tidak bisa terlalu ketergantungan dengan yang namanya komputer ataupun alat-alat digital. Kita harus bisa siap dalam kondisi manual. Secara teori, membaca untuk mempelajari manifesto arsitek berpengalaman dan ternama sekaligus preseden karya arsitek tersebut untuk mendapatkan pemahaman serta inspirasi perancangan dalam ide atau solusi arsitektural. Lalu di sini ada 5 point of modern architecture. Ini adalah 5 poin dalam arsitektur modern yang dicetuskan oleh Le Corbusier. Le Corbusier dan tim perancangnya memasukkan adanya 5 point of architecture atau secara formal sebagai 5 point of modern architecture untuk menciptakan akomodasi hidup yang lebih baik untuk masyarakat yang tinggal di kota yang padat. Oke, yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah studi kasus tentang tadi 5 point architecture modern, yaitu merupakan manifesto yang sangat terkenal oleh Le Corbusier. Di sini kalian bisa melihat ya, ada tulisan atau dari sumber yang kita dapatkan, bahwa menurut Le Corbusier ada 5 poin yang bisa dikategorikan bahwa bangunan tersebut masuk ke dalam arsitektur modern. Yang pertama adalah support atau pilotis, jadi itu maksudnya adalah
Dalam arsitektur modern, bangunan itu harus memiliki kolom-kolom penyangga yang bisa mengangkat bangunan seolah-olah dia floating atau naik. Kemudian yang kedua adalah roof garden. Jadi bangunan itu harus memiliki taman sebagai salah satu syarat bangunan tersebut dikategorikan sebagai arsitektur modern. Yang ketiga ada the free designing of ground plan. Jadi di lantai dasarnya itu tidak ada dinding atau sekat permanen. Jadi plong atau kosong. Yang keempat ada horizontal window. Maksudnya adalah kacanya itu berarti melebar, bukan vertikal ya. Vertikal itu berarti makin meninggi, kalau horizontal berarti makin melebar. Lalu yang terakhir ada free design of facade. Jadi maksudnya fasadnya itu lebih simple, tidak terlalu banyak ornamen, tidak menggunakan ukiran, patung, dan sebagainya. Ini ada contoh, yaitu Unité de Habitation karya Le Corbusier, di mana di karyanya ini, Le Corbusier berusaha memasukkan 5 poin arsitektur modern yang tadi dia keluarkan. Dia tulis. Ya, jadi Unité de Habitation ini ada di Prancis, di mana dibangun tahun 52 menggunakan manifesto 5 Point of Architecture. Merupakan perancangan bangunan apartemen tingkat, di mana satu huniannya itu dia ada 2 lantai. Lalu Le Corbusier dan tim perancangnya memasukkan adanya manifesto 5 Point of Architecture untuk menciptakan akomodasi hidup yang lebih baik. Jauh dari stres, behavior bagi masyarakat yang tinggal di kota yang penat dan padat. Di sini bisa kita lebih detailkan ya tentang 5 poin arsitektur modern yang tadi ada di Unité de Habitation karya Le Corbusier. Yang pertama adalah the support atau pilotis, yaitu penggantian dinding penyangga lantai dasar dengan kisi-kisi kolom beton bertulang yang menanggung beban struktural dianggap sebagai dasar dari estetika baru semenjak memasuki era arsitektur modern. Jadi bisa kalian lihat ya di gambar tersebut, memang ada support dari kolom-kolom untuk menyangga bangunan yang terbuat dari beton. Oke, yang kedua ada roof garden, yang merupakan atap datar dapat melayani keperluan sehari-hari sekaligus memberikan perlindungan penting pada atap beton. Sini kalian bisa melihat ya, ada kegiatan-kegiatan manusia yang dilakukan di atap. Yang ketiga ada the free designing of the ground plan. Kalian bisa melihat juga di sini ada denah, di mana lantai dasarnya itu plong, nggak ada denah, sekat-sekat bangunan, dinding-dinding yang memisahkan antara ruang satu dengan ruang lainnya. Jadi lantai dasarnya ini lebih ke plong. Dirancang pada kolom yang berdiri bebas sehingga lantai dasar tidak dibatasi dalam penggunaan internalnya. Dengan kata lain, bentuk bangunan tidak monoton, mengikuti bentuk tapak, namun lebih variatif dan fleksibel. Kemudian ada horizontal window. Gambar ini sudah menunjukkan bahwa memang posisi atau penempatan dari jendelanya disusun secara horizontal. Dan yang terakhir ada free design of the facade. Kalian juga bisa melihat dari gambar tersebut bahwa fasadnya itu lebih simple, lebih monokrom, penggunaan material-materialnya juga lebih ditonjolkan, tidak ada tadi pahatan, ukiran, patung, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Kira-kira mahasiswa ada yang belum jelas nih? Bisa ditanyakan pada sesi ini? Izin Bu, saya mau bertanya. Oke, Nafi silahkan. Iya, izin Bu, kan aku kebetulan ngerjain tugas ya Bu ya. Nah, tugasnya itu kan mendeteksi bangunan-bangunan ya Bu. Sedangkan tadi yang di teori Ibu kan itu ada dari teori modern, arsitektur modern itu kan ada 5 poin ya Bu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan bangunan yang aku tinjau dan aku pantau itu cuma ada 3 poin Bu, 3 poin teori arsitektur.
modern. Nah, itu termasuk nggak sih Bu kalau misalkan hanya ada 3 poin teori modern arsitektur, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, bagus sekali ya pertanyaannya dari Mas Nafi. Ada yang kira-kira temannya bisa membantu saya menjawab nggak dari pertanyaan tersebut? Baik Bu, saya akan membantu menjawab. Jadi gini Oh, Mas Nafi nih. Oh, ini Mas Dino, ini Mas siapa ya namanya? Ahmad Ato Bu. Oh, Mas Ahmad Ato. Oke, baik Mas Ya. Ato, gimana? Bisa bantu Jadi jawab? tadi kan Mas Nafi bilang kayak dua itu maksudnya udah termasuk dalam metode modern atau bukan sih? Jadi gini Mas, untuk itu kan kayak harus 50% gitu loh Mas, masuknya 5 poin itu. Jadi minimal itu ada 3 poin dari modern itu. Jadi nggak harus nggak kalau 2 itu kayak masih belum termasuk Mas. Jadi Oh, kurang lebih seperti itu. Bukan begitu Kak Ibu? ya, oke, terima kasih ya Mas Ato jawabannya. Jadi Mas Nafi itu bisa tuh masuk modern karena ada 3 ya tadi Mas Nafi nanyanya. Iya, jadi aku nanya Oke. tiga poin. Jadi kira-kira terjawab tidak Mas Nafi ini pertanyaannya? Siap, Ibu sudah terjawab dan tergambarkan untuk Oke, pertanyaan saya tadi. terima kasih Mas Nafi, Mas Ato. Ada lagi Terima kasih, Bu. pertanyaan yang mau ditanyakan? Ada Bu. Ini siapa? Oh, Muhammad Hibbun. Ya, Ini pertanyaannya. kalau ya kalau dilihat dari si Le Corbusier aktif ini kan dia hidup setelah pasca perang dunia kedua ya. Nah, terus dia kan membuat desain dengan jendela horizontal. Apakah kejadian itu mempengaruhi desain si Le Corbusier itu sehingga dia mencoba membuat jendela dengan bentuk horizontal yang langka pada masa itu. Seperti itu. Oke, bagus sekali ya pertanyaannya, Mas Hibun. Ada teman-teman yang bisa menjawab juga nggak kira-kira pertanyaannya Mas Hibun? Ya Bu, izin Bu. Oh iya, Mas Mungkin Arief ya, silahkan. sedikit saya bisa kasih jawaban. Kalau menurut saya ya terkait konsep yang dibawakan oleh si Le Corbusier ya, yaitu dia memang bisa dikatakan apa ya, latar belakangnya itu ya terkait adanya peperangan dunia kedua ya. Karena kan dia waktu itu kan lahir di era abad ke-18 akhir sampai eh, tahun 1960-an, dan mungkin ya dari situ akhirnya terbesitlah atau terinspirasi untuk membuat konsep dengan atau dengan konsep ini ya, horizontal window itu. Jadi ada perangan dunia kedua yang melatar belakangi konsep yang diambil seperti itu. Kurang lebih sih seperti itu, Bu. Ya, jadi saya menambahkan juga ya Mas Hibun. Jadi pasca Perang Dunia Kedua tadi sudah benar menurut Mas Arief, memang yang melatar belakangnya adalah Perang Dunia Kedua. Dan setelah Perang Dunia Kedua tersebut, ledakan penduduk itu cukup pesat di Eropa, sehingga area itu menjadi padat. Masyarakat membutuhkan hunian yang lebih layak. Nah, oleh karena itu, Le Corbusier menciptakan arsitektur modern ini untuk membuat kesan bahwa lahan yang sempit bisa terlihat lebih luas. Gitu kira-kira, Mas. Kira-kira cukup jelas nggak? Iya Bu. Berarti memang tujuan dari si Le Corbusier itu membuat bangunan itu terlihat lebih luas gitu ya Bu. Jadi Iya, enggak cuma sekedar desain doang, tapi emang sengaja biar memberi kesan luas pada setiap bangunan yang dia bikin. Seperti itu ya. betul. Betul sekali, Mas. Oke, ada kira-kira cukup jelas atau ada lagi mau ditanyakan? Itu Maaf Bu. Bu, izin bertanya. Oh ya, ada lagi. Siapa nih yang ingin bertanya? Mbak Bunga. Oke. Tadi Tadi terima kan kasih ada Mas Ibun dan Mas Arief ya. Terima kasih. Terus ini gimana Mbak Bunga? The Roof Garden ya Bu. Apakah di Roof Garden itu tempat yang banyak tanamannya atau bagaimana Bu? Oh, ini juga bagus sekali ini pertanyaan. Ada yang kira-kira teman mahasiswa bisa menjawab tidak? Bantu saya nih. Kira-kira.
izin menjawab, Bu. Oh ya, Mbak Olga Aulia. Oke, gimana Mbak? Mungkin yang dimaksud roof garden itu bukan merujuk ke taman ya, tapi bisa roof dengan space yang bisa digunakan untuk berinteraksi atau beraktivitas, Bu, seperti itu. Oke, betul, betul sekali nih Mbak Aulia. Kira-kira begitu Mbak Bunga. Jadi roof garden itu garden bukan berarti hijau, taman bukan berarti itu ya, tapi adalah area datar yang bisa dilakukan kegiatan manusia tuh di dalamnya. Makanya tadi tuh di gambarnya ada seperti kegiatan taman bermain, tempat duduk-duduk, atau kolam renang. Jadi tidak harus roof garden itu isinya pohon, taman, tanaman merambat, rumput, dan sebagainya. Mungkin itu kira-kira jawabannya Mbak Bunga bagaimana? Baik, Bu, sudah cukup, Bu. Terima kasih. Oke, sudah cukup jelas ya. Kira-kira terima kasih teman-teman. Ini hari ini saya mau absen untuk kehadirannya. Mohon nanti ketika saya sebut langsung bilang hadir ya. Baik, Bu. Oke, sebentar saya buka dulu absennya. Ya, saya absen ya. Fajar Anwari, tidak ada. Abraham Rizky Ramadan, tidak ada. Stella Abigail, tidak ada juga. Ahmad Fauzi, tidak ada. Ahmad Fauzi. Fani Rahman, tidak ada juga. Hadir, Waduh. Ibu. Oh, hadir. Hadir. Oh, oke. Fani Rahman ada ya. Kemudian Rifki Yuliansyah. Oh, tidak ada. Kemudian Melinda Permatasari. Hadir, Bu. Hadir, oke. David Muhammad Rafi. Tidak ada juga. Ilma Amalia. Tidak ada juga. Ayu Febriani. Oke, tidak ada juga. Bagas Rianto. Hadir, Bu. Oke, ada ya. Ahmad Ato. Hadir, Bu. Oke. Ari Yuswanto. Tidak ada. Muhammad Jakfar Sidik. Hadir, Bu. Oke, hadir. Bunga Monika. Hadir, Bu. Hadir. Kemudian Muhammad Faiz Al-Rizik. Oh, tidak ada. Yusuf Agung Nugroho. Tidak ada. Deden Nur Arif. Hadir, Bu. Ada. Adrian Harli. Tidak ada. Aryadi Malik. Wah, tidak ada juga. Dika Eliga. Tidak ada. Fijri Raisa Dewa. Tidak ada juga. Kemudian Syaira Aurelia. Nggak ada juga. Novena Andre. Wah, tidak ada juga. Arif Sofyan. Hadir, Bu. Hadir. Olga Rafaleni. Hadir, Ibu. Hadir ya. Kemudian Wulan Yuliana. Wah, tidak ada. Raihan Setiono. Hadir, Bu. Oke, ada. Dwi Fahmi Hidayat. Hadir, Bu. Ya, hadir. Lalu Muhammad Hibbun.
Hadir, Bu. Hadir ya. Lisna Saada, Hadir, Bu. hadir ya. Syariful Majid, nggak ada. Rahman Nazah, nggak hadir. Muhammad Nafi, Hadir, Bu. hadir ya. Alnof, Hadir, Bu. hadir ya. Hadir, Setia, Bu. Setia Prayoga, Hadir, Bu. oke. Ya, ini cukup banyak ya yang hadir hari ini. Terima kasih atas kuliah teori satunya. Mudah-mudahan Zoom kali ini bermanfaat dan kalian bisa menerapkan di tugas-tugas selanjutnya, terutama tugas dari Studio Perancangan Arsitektur. Jadi sudah mulai paham ya, bahwa arsitektur modern era Le Corbusier ini memiliki 5 ciri yang harus kita pahami, bahwa kalau bangunan yang dikatakan sekarang ini bangunannya modern, tapi tidak menganut 5 atau minimal 3 dari poin-poin tersebut, berarti bangunan tersebut belum dikategorikan sebagai bangunan modern. Seperti itu. Jadi tadi yang pertama apa? Support atau pilotis. Yang kedua, Free facade. free facade design. Yang ketiga, Roof garden. roof garden. Yang keempat, Jendela horizontal. horizontal window. Betul. Yang kelima, free ground plan design. Jadi lantai dasarnya bebas dari dinding ya, dinding-dinding yang membuat ruangan-ruangan. Baik, sekian kesimpulan yang bisa kita ambil dari pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian terapkan ya, seperti yang tadi saya ucapkan ada di Studio Perancangan Arsitektur. Jadi kalian udah mulai bisa meraba, oh bangunan yang dikategorikan sebagai modern tuh ini, yang postmodern ini, yang kontemporer ini, jadi nggak ketukar lagi. Saya tutup perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.